알고 네가 못 믿던 네가 짜라라라라리 널 보고 있으면 하기 baby 너를 위한 멜로디 yeah 네가 뮤지니까 잘 들어봐 play it 짜라라라라리. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Anissa Nur Hasana NIM B93219102. Pada kesempatan pada hari ini saya akan menjelaskan mengenai teori perkembangan karir menurut Donald Super. Biar tidak berlama-lama, langsung saja kita cek videonya. Oke, terdapat beberapa topik pembahasan yang akan kita bahas pada tema teori perkembangan karir menurut Donald Super. Yang pertama yaitu mengenai pengertian teori perkembangan karir Donald Super. Yang kedua mengenai tujuan teori perkembangan karir Donald Super. Yang ketiga, tahapan teori perkembangan karir Donald Super. Yang keempat, implikasi perkembangan karir Donald Super dalam bimbingan konseling. Dan yang terakhir mengenai kelebihan dan kekurangan teori perkembangan karir Donald Super. Pada pembahasan yang pertama, kita akan membahas mengenai pengertian dari perkembangan karir menurut Donald Super. Teori perkembangan karir menurut Donald Super adalah teori yang membahas mengenai karir yang pada dasarnya merupakan perwujudan dari konsep diri. Jadi apa sih konsep diri itu? Konsep diri itu adalah pandangan dan sikap terhadap diri sendiri. Nah, jadi perkembangan karir menurut Donald Super ini lebih diutamakan atau difokuskan pada pandangan diri atau gambaran diri atau juga konsep diri yang berhubungan dengan pekerjaan atau pemilihan karir. Oke, pembahasan yang selanjutnya adalah mengenai tujuan dari perkembangan karir menurut Donald Super. Di mana tujuan dari perkembangan karir menurut Donald Super adalah untuk memberikan informasi kepada individu mengenai perencanaan pekerjaan, yang nantinya individu itu akan diberikan informasi mengenai minat, bakat, serta prestasi yang sesuai dengan dirinya, sehingga individu itu akan mampu menyusun program kerja yang disesuaikan dengan tujuan kerja serta informasi pekerjaan tentang dirinya, yang nantinya itu akan diaplikasikan dari individu tersebut setelah individu itu lulus dari jenjang pendidikannya. Oke, yang selanjutnya kita akan membahas mengenai tahapan perkembangan karir menurut Donald Super. Di sini, Donald Super itu menggambarkan tahapan perkembangan karir dalam sebuah bentuk pelangi yang biasanya disebut dengan pelangi karir kehidupan atau life career rainbow. Dari gambar pelangi yang telah teman-teman lihat, itu terdapat beberapa penjelasan mengenai tahapan perkembangan karir menurut Donald Super. Yang pertama itu adalah tahap pertumbuhan atau growth. Pada tahap pertumbuhan ini terjadi pada usia 4-13 tahun. Antara kebutuhan dengan fantasi pada tahap growth ini itu adalah dua hal yang dominan. Untuk konsep diri pada tahap growth ini itu biasanya dilakukan melalui pengenalan tokoh-tokoh atau identifikasi tokoh-tokoh dari keluarga ataupun lingkungan sekolah. Tahap yang kedua adalah tahap eksplorasi, di mana pada tahap eksplorasi ini terjadi pada rentan usia 14 tahun sampai 24 tahun. Pada tahap eksplorasi ini, individu sudah mulai memikirkan alternatif dari karir yang akan diambilnya. Namun, individu cenderung belum mengambil keputusan yang mengikatnya. Oke, tahap yang ketiga adalah tahap pemantapan, di mana pada tahap pemantapan ini terjadi pada rentan usia 25 sampai 44 tahun. Pada tahap pemantapan ini, individu itu akan cenderung lebih kepada menstabilisasikan posisi jabatan yang telah dimilikinya atau juga meningkatkan potensi pekerjaannya yang lebih baik lagi. Kemudian tahap yang keempat adalah tahap pemeliharaan. Pada tahap pemeliharaan ini terjadi pada rentan usia 45 sampai 65 tahun.
Pada tahap pemeliharaan ini, individu akan cenderung memilih satu pekerjaan yang sesuai dengan dirinya dan cenderung memeliharanya. Kemudian tahap yang terakhir adalah tahap penurunan, di mana pada tahap penurunan ini terjadi pada rentan usia 65 tahun ke atas. Pada tahap penurunan ini itu terjadi karena adanya penurunan fungsi-fungsi tubuh, dan pada tahap penurunan ini itu terjadi biasanya adanya pensiunan dan lain sebagainya. Oke, pembahasan yang selanjutnya adalah mengenai implikasi teori perkembangan karir menurut Donald Super dalam bimbingan konseling Islam. Yang pertama yaitu siswa mampu mengembangkan pengetahuan mengenai dirinya sendiri, di mana guru BK akan memberikan informasi mengenai minat, bakat, serta prestasi yang dimiliki oleh siswa sehingga nantinya siswa akan mampu meningkatkan konsep diri yang dimilikinya. Kemudian yang kedua adalah siswa mampu untuk meningkatkan pengetahuan mengenai dunia pekerjaan. Yang ketiga, siswa mampu untuk meningkatkan sikap atau mengambil sikap yang sesuai dengan lapangan pekerjaan. Kemudian yang keempat, siswa mampu meningkatkan atau melatih siswa dalam berpikir untuk mengambil keputusan di dunia pekerjaan. Kemudian yang terakhir adalah siswa mampu untuk menguasai keterampilan-keterampilan dasar yang ada dalam dunia pekerjaan. Oke, pembahasan yang terakhir adalah mengenai kelebihan dan kekurangan teori perkembangan karir menurut Donald Super. Yang pertama kita akan membahas mengenai kelebihannya terlebih dahulu ya teman-teman. Untuk kelebihan dari teori perkembangan karir menurut Donald Super, yang pertama adalah individu mendapatkan gambaran karir yang nantinya individu bisa untuk mengaplikasikan karir itu setelah melewati jenjang pendidikannya. Kemudian, kelebihan yang kedua adalah individu mampu untuk mengekspresikan dirinya dalam pemilihan karir. Contohnya misalnya, kalau ada individu yang suka menyanyi, itu bisa diberikan kesempatan untuk menjadi seorang penyanyi, sehingga individu tersebut mampu untuk mengekspresikan kemampuannya dalam bidang tarik suara. Selanjutnya adalah mengenai kekurangan dari teori perkembangan karir menurut Donald Super. Untuk kekurangannya adalah individu tidak mampu memiliki konsep diri yang positif, sehingga akan membuat potensi dalam diri individu juga tidak akan berkembang. Lah, hal itu disebabkan karena dalam teori ini itu terlalu menitik beratkan atau memikirkan mengenai kegagalan yang pernah terjadi sebelumnya. Nah, jika pikiran kita terus memikirkan kegagalan-kegagalan yang pernah terjadi, maka pemikiran kita juga tidak akan berkembang. Otomatis konsep diri dalam diri kita itu juga akan menjadi negatif terus, yaitu memikirkan mengenai kegagalan itu. Oke teman-teman, itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf, saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.